Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Hani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, Miss, langsung aja ya, karena kita nggak punya waktu banyak nih, gitu ya. Ini mengenai rencana untuk kita observasi nanti ya, untuk supervisi akademik ya, Miss ya. Kalau boleh tahu itu nanti hari apa, jam keberapa kita nanti untuk observasinya? Hari Senin ya Bapak ya, hari Senin di kelas 84. 3 jam terakhir, kira-kira jam setengah 2. Oke, setengah 2 mungkin sampai jam 3 ya? Iya. Terus materinya apa, Miss? Materinya tentang naratif teks. Naratif teks ya, oke. Naratif berarti nanti kayak dongeng gitu ya? Iya, dongeng gitu. Lalu seperti apa persiapan yang sudah Miss lakukan untuk menyampaikan pembelajaran? Ya, jadi saya sudah bikin buat RPP, ya Pak ya, RPP, kemudian media pembelajaran dan assessmentnya juga, dan nanti rubrik penilaian juga sudah disiapkan. Oke, kelihatannya udah siap banget ya Insyaallah. untuk segera berjibaku di lapangan begitu ya. Oke, Miss. Lalu tujuan pembelajarannya apa nih? Tujuan akhirnya sebenarnya untuk increase speaking skill mereka, jadi anak-anak biar lebih percaya diri, ya, jadi tidak monoton menulis terus ya Pak ya. Jadi nanti di akhir pembelajaran memang mereka harus bercerita, kalau di bahasa Indonesia mendongeng ya, kalau di kita bahasa Inggris storytelling di depan kelas gitu. Berarti ini keterampilan berbicara ya, Mas ya. Berbicara. Lalu ini kan anak kelas 84 ya. Kira-kira seperti apa Ibu melihat karakteristik dari anak-anak kelas 84 ini? Kelas ini sangat beragam apa ya. Jadi ada anak yang sangat pendiam ya, jadi pemalu sekali, memang suaranya hampir tidak terdengar, tapi sebenarnya anaknya dalam bahasa Inggris anaknya bagus gitu, cuman untuk komunikasinya kurang. Juga ada anak siswa yang bisa dalam bahasa Inggris memang, cuman ketika terlalu banyak menulis dia jadi turun. Ini kan berbeda-beda, ada yang masalah juga banyak gitu. Oke, jadi memang dalam satu kelas itu karakter anak itu berbeda-beda ya. Untuk mengakomodasi perbedaan itu kira-kira apa nih strategi dari misalnya? Jadi kita terapkan ya pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas, disesuaikan dengan bagaimana gaya belajar siswa. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan bahwa saya sudah menyiapkan media pembelajaran ya Pak ya. Jadi nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Sebelumnya saya sudah observasi anak-anak, juga saya lihat ini anak cocoknya di audio, belajarnya dengan cara seperti itu. Ada anak yang dengan belajarnya bergerak dan kinestetik, ada anak yang belajarnya hanya bisa fokus ketika tidak ada suara, jadi kita berarti lebih ke visual. Jadi saya bagi nanti 3 kelompok untuk anak-anak tersebut gitu. Oke, jadi detailnya nanti di kelas itu anak-anak akan melakukan apa itu? Awalnya saya kasih motivasi pembelajaran dulu secara klasikal, kemudian nanti dibagi kelompok. Jadi dibagi kelompok, setiap kelompok ada ketuanya, dan nanti saya kasih medianya yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah setelah itu dikasih waktu sekitar 10-15 menit mereka belajar. Nah nanti harus ada feedback mereka, dipresentasikan di depan apa yang mereka peroleh. Nah setelah itu nanti akan ada assessment dari saya. Nah kita juga refleksi bersama pembelajarannya itu seperti apa. Jadi walaupun mereka dengan metode atau gaya belajar berbeda, tapi harus mendapatkan yang sama kan ya Pak ya, jadi tidak jomplang. Oke, jadi anak-anak itu akan dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya. Mereka akan mendapatkan treatment yang berbeda sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Oke, kemudian teknik mindfulness-nya yang mau dipakai apa Mas? Mindfulness nanti
nanti lebih menyentuh ke hati anak-anak biar mereka lebih damai, lebih fokus dalam pembelajarannya. Jadi mungkin supaya nanti bisa menetralisir perasaan-perasaan negatif anak-anak gitu ya. Kemudian muncullah motivasinya gitu ya Miss. Lalu kira-kira area pengembangannya apa nih yang akan atau yang Miss Hanung ingin kembangkan di pembelajaran nanti Untuk itu? saya sendiri? Iya, untuk manajemen ya Pak ya. Manajemen. Jadi area manajemen kelas ya, jadi tidak monoton kan ya secara klasifikal ceramah itu. Jadi saya ingin mengembangkan manajemen yang saya punya gitu untuk mengajar anak-anak. Jadi dengan cara seperti itu tadi, berdiferensiasi. Jadi manajemen classroom ya, Iya, gitu ya, area pengembangan yang ingin dicapai. Kemudian Miss, kira-kira apa yang Miss harapkan dari proses supervisi akademik nanti ini? Apa nih? Yang saya harapkan ya dari supervisi ini, kan saya sendiri belum guru penggarap ya, belum CGP. Saya harapkan nanti dapat ilmu juga dari Bapak, dapat saran, evaluasi mengenai pembelajaran berdiferensi ini, gimana Merdeka Belajar ini. Mungkin nanti Bapak bisa memberikan arahan ke saya, evaluasi, saran, masukan, biar nanti ke depannya saya mengajar itu lebih bermakna lagi untuk anak-anak dan lebih baik lagi. Oke. Harapannya jadi akan mendapatkan masukan-masukan yang berguna ya untuk pengembangan kompetensi Miss ini ya. Oke Miss, kelihatannya kok sudah sangat siap banget ya. Saya nggak sabar untuk melihat nanti proses pembelajaran Miss. Oke Miss, kelihatannya untuk pas praobservasi ini mungkin bisa kita cukupkan ya Miss ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran, dan apa yang direncanakan diberikan apa yang direncanakan itu benar-benar bisa dicapai gitu dengan baik ya. Oke, nanti kita akan melihat prosesnya Miss ya. Nah setelah itu kita akan diskusi lagi pasca observasi ya Miss ya. Untuk membicarakan apa-apa yang saya temukan di sana ya Miss ya. Oke Miss, sampai ketemu lagi nanti minggu depan di hari Senin 3 jam terakhir Miss ya. Ya, di kelas 8. Oke Miss, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you today? I'm fine, thank you, and you? I'm good. Okay. Are you ready to study? Yes. Yes. Okay, let's start our meeting today by saying basmalah together. Why? Tired. Một. Or love, happy, excited. Energinya negatif. Ada happy gitu? 2 menit ya. Coba renungkan. Mungkin hatinya lebih calm, lebih positif, agar menerima pembelajarannya lebih masuk. Tujuan belajarnya apa? What is your purpose? Yoga tujuan belajar biar apa? Monotype berarti berhubungan dengan cerita atau storytelling. Halo, teks yang digunakan untuk storytelling itu namanya apa? Ada yang tahu? Halo ya udah bareng-bareng aja. What is orientation di bahasa? Kira-kira orientation di mana? Bagian mana? Semua. Tebak-tebakan ya. Jadi ada pilihan. Anda serunya ngerjainnya bareng-bareng ya. 2.15 udah harus balik lagi. Oke, silakan bisa dikerjakan sekarang. Yang punya sentik bisa ikutin saya langsung. Kertasnya ada 3, kali 14. dengan satu pada persediaan solution atau penyelesaian konflik. Oke, menghibur membaca. Nah, kalau di sini, nah jadi sama ya, walaupun gaya
Nah, waktunya tinggal semua kalian cari storytelling sekarang dipelajari dulu. Boleh ambil handphonenya masing-masing, cari di HP-nya masing-masing. Boleh itu juga. Oke. Ibu mau nanya, bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini apa dan mengapa? Merasa tertantang ya? Oke. Paling penting diingat struktur teksnya. Oke, good ya. Struktur teksnya ya. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini insya Allah akan dilaksanakan percakapan pasca observasi, dan di sini sudah ada saya Jang Wijaya sebagai coach, lalu ada Miss Haning sebagai coachi, dan Bu Ana Heliana sebagai observer. Supaya tidak berpanjang lebar, kita mulai saja sekarang. Oke, Miss Haning, apa kabar Miss Haning? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, Miss Haning, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Miss Haning ya. Siap. Ganggu nggak nih Miss Haning? Tidak Pak, kebetulan lagi tidak ada jam mengajar. Alhamdulillah ya. Oke, minggu lalu Miss Haning kita udah, saya terutama ya, udah melakukan observasi pembelajaran Miss Haning ya. Betul. Gitu. Gimana Miss Haning perasaannya? Alhamdulillah sesuai rencana sih. Ya, Pak. lega lah ya. Lega ya. Oke. Terus kira-kira apa yang ingin Miss Haning dapatkan dari proses ngobrol-ngobrol kita hari ini? Saya ingin mendapatkan saran mungkin dari kakak, masukan mengenai pembelajaran yang Pembelajaran telah ya. dilaksanakan kemarin gitu, agar lebih Oke. baik kedepannya seperti apa. Oke, siap. Mudah-mudahan tadi keinginannya, harapannya bisa tercapai ya Miss ya. Siap. Oke Miss, bagaimana pendapat Miss Haning tentang proses pembelajaran yang Miss Haning sudah lakukan kemarin itu waktu saya observasi? Gimana? Oke, pembelajarannya sih sudah sesuai dengan rencana ya Pak ya, dan alhamdulillah tujuannya juga sudah tercapai dengan melihat anak-anak tuh sudah mengirimkan hasilnya gitu. Oke, kemarin kan tujuan pembelajarannya itu kan membuat teks lisan Ya. dengan naratif teks ya. Itu sudah tercapai ya? Sudah tercapai. Tercapai. Sudah ada produknya. Sudah ada produknya ya. Oke. Hasilnya bagus ya? Bagus, alhamdulillah. Oke. Kemudian kan tujuan strateginya kan waktu itu Miss Haning dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Menurut Miss Haning terlaksana nggak? Terlaksana Pak, jadi kan berdiferensinya kemarin yang diproses ya, jadi kita menyediakan 3 media, kinestetik, audio sama visual. Oke. Kamu terlaksana. Terlaksana ya. Saya juga melihat sendiri bahwa anak-anak sudah dikelompokkan, sudah belajar berdasarkan kelompoknya yang berbeda gaya belajarnya ya. Iya. Terus aspek yang dikembangkan Miss Haning itu kan kemarin itu dalam obrolan perobservasi itu kan classroom management ya. Iya, betul. Apa catatan Miss Haning tentang hal itu? Catatan saya sih masih ada kurangnya kalau menurut saya sih Pak, karena ternyata anak-anak perlu sedikit waktu lebih banyak untuk mengerjakan produknya gitu, jadi time manajemennya belum begitu oke gitu. Oke, jadi nanti perlu perbaikan lah ya. Iya. Depan. Mungkin bisa nanti biar mereka lebih cepat dan lain sebagainya, biar pendekatan dari hati ke hati. Iya. Oke. Lalu Miss, kita ini dulu ya, recap dulu ya dari awal sampai akhir. Kira-kira menurut Miss Haning dari proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu apa yang sudah baiknya dan perlu dipertahankan itu menurut Miss Haning apa? Yang sudah baiknya sih ketika prosesnya sih menurut saya Pak, anak-anak itu lebih sudah memahami materi pembelajaran, jadi sudah berdiferensiasinya itu lah kan, saya kelompokkan menjadi 3, jadi anak lebih bisa memahami karena belajarnya dengan gaya mereka gitu, jadi tidak dipaksakan. Oke, berarti yang hal yang baiknya itu apa yang Miss Haning lakukan sudah sesuai dengan perencanaan gitu ya. Nah, kalau yang menurut Miss Haning kira-kira belum puas, belum baik dan harus diperbaiki itu kira-kira apa dalam hal apa nih? Belum puas, kan tidak semua siswa
mengerjakannya itu cepat ya Pak ya. Right. Jadi ada anak-anak yang memang kesiapan belajarannya kurang, jadi dia memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi waktunya kan setiap anak berbeda. Yang kurang ketika anak yang sudah lebih cepat itu mereka akan diam saja, atau yang belum itu kurang waktu gitu. Iya. Jadi terutama waktu bagi anak-anak Ya, begitu waktu ya. bagi anak-anak. Oke. Apa yang akan Miss Haning lakukan nanti supaya hal itu bisa tidak terulang, atau misalnya anak-anak bisa lebih cepat dan lain sebagainya, kira-kira apa? Mungkin untuk anak-anak tertentu yang kesiapan belajarnya kurang akan beri motivasi lagi ya Pak ya. Jadi nanti pendekatannya secara face to face gitu. Jadi saya panggil anaknya, mungkin nanti dijelaskan lebih dekat lagi, karena kalau belajar secara kelompok mungkin dia akan bingung. Jadi harus sama saya yang face to face aja gitu, lebih dari hati-hati. Oke, jadi pendekatan secara individual. Individual ya betul. Kalau untuk proses pembelajarannya sendiri itu kan tadi anak ya. Kalau untuk proses pembelajaran yang sendiri yang Miss Haning merasa harus perlu diperbaiki apa nih? Proses. Apakah pembelajaran berdiferensiasinya, apakah budaya positif dan KSE-nya atau gimana? KSE itu kan saya baru sekali ya Pak ya, baru kali ini mencoba ya. Nah itu mungkin saya akan mencari referensi lain KSE yang lebih emosional gitu ya. Udah mau menumbuhkan semangat anak-anak yang seperti apa. Dan berdiferensi itu masih banyak perlu masukan dari Bapak bagaimana seharusnya, karena kan baru sekali juga saya lakukan. Berarti yang masih perlu ditingkatkan adalah berdiferensiasi dengan KSE karena ini baru pertama kali ya. Betul. Tadi misalnya nanti akan mencoba untuk mencari tahu gitu ya, referensi seperti apa, bagaimana supaya bisa lebih baik lagi. Itu mungkin sebagai tindak lanjut dan juga pengembangan dirinya begitu ya. Nah, selain referensi, kira-kira mencari referensi, kira-kira apa lagi? Apakah ngobrol dengan kepala sekolah, dengan waka, atau ikut pengimbasan, MGMP, kira-kira apa? Yang pertama mungkin nanya ke Bapak sebagai guru penggerak ya, dan teman-teman guru penggerak lainnya, mungkin kepada kepala sekolah juga, dan kepada MGMP mungkin juga biasanya juga dibahas tentang itu ya. Oke, jadi itu caranya ya, bahwa Miss akan berusaha untuk mencari informasi yang lebih banyak dari berbagai sumber ya. Baik itu bertanya ke saya, ke teman-teman CGP yang lain, di MGMP, forum MGMP, kepala sekolah, wakil dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kira-kira kapan Miss Haning akan melakukan itu? Kalau ngobrol secara mendalam ke Bapak bertanya ini mungkin nanti setelah PAT ya, kita jadwalkan ulang diskusinya gitu ya. Karena kan sekarang udah mau PAT, memang banyak kita soal dan lain sebagainya gitu. Oke. Ngobrolnya dengan saya nanti setelah PAT gitu. Boleh. Tapi tadi berbicara untuk mencari informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi, KSE, itu kira-kira Miss Haning akan melakukannya kapan? Apakah secepatnya? Apakah minggu depan atau gimana? Ya secepatnya sih, karena kan kemarin baru kelas ya kita kajian, mungkin perlu perbaikan secepatnya untuk yang mengajar lagi di kelas lain, karena kan biar sempurna kita ya. Targetnya kira-kira proses pencarian itu kapan? Apakah sebelum tahun ajaran baru, karena sebagai modal untuk tahun ajaran baru apa gimana? Kalau bisa sih saya belajarnya sebelum ajaran ini berakhir ya, karena nanti ajaran baru sudah ready dengan pemahaman saya tentang berdiferensi dan KSE itu, jadi nggak bingung lagi kita ketika dalam proses pembelajaran. Oke, jadi targetnya pokoknya di semester ini juga sudah selesai begitu ya. Kira-kira faktor-faktor atau siapa yang menjadi penyemangat atau motivasi ya, faktor-faktor pendukung yang membuat Miss Haning itu memiliki semangat untuk bisa melaksanakan tadi rencana-rencana itu? Apakah kepala sekolah, apakah guru, apa? Faktor pendukung yang pertama, jujur saya termotivasi dengan semangat Bapak Ibu guru yang sudah jadi CGP itu kan sangat luar biasa ya Pak ya, dengan jam ngajar, dengan belajarnya itu. Selain itu juga kepala sekolah selalu memberikan motivasi agar kita terus berkembang gitu Pak. Jadi tidak hanya stuck dengan cara mengajar yang seperti itu aja gitu. Oke, jadi tentu saja
dibutuhkan dukungan juga ya, Ya, dari betul. pimpinan, kepala sekolah, wakil, teman-teman atau rekan sejawat juga gitu ya Miss ya. Oke Miss, kita recap dulu ya Miss ya, bahwa tadi proses pembelajaran sudah baik, itu yang perlu dipertahankan gitu ya. Perencanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ya. Media sudah dibuat sehingga pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE ya. Iya, Tadi misalnya tindak lanjutnya sebagai pengembangan diri juga untuk bisa menguasai itu, yang tujuan untuk menguasai dan mengaplikasikannya atau menerapkannya adalah dengan bertanya ya, berdiskusi, menggali informasi baik dari rekan sejawat, dari guru CGP lain, dari kepala sekolah, ikut pengimbasan, KKG, MGP dan sebagainya Miss ya. Iya. Oke. Terus tadi Miss Haning targetnya sebelum tahun ajaran ini harus selesai ya. Kemudian nanti kita ngobrol lagi setelah PAT ya Miss Iya, ya. siap. Oke, setelah PAT. Kira-kira ada lagi nggak Miss? Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas segala masukannya ya, karena hal baru untuk saya di sini. Mungkin nanti akan lebih banyak bertanya lagi Iya. gitu. Oke. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol atau diskusi ya Miss ya. Oke Miss, saya yakin Miss Haning akan menjadi guru yang lebih baik dari waktu ke waktu, karena saya lihat Miss Haning punya antusiasme, semangat yang tinggi ya dalam hal untuk mempelajari hal baru terkait dengan proses pembelajaran begitu ya Miss ya. Oke Miss, satu pertanyaan lagi Miss. Ini kan Miss Haning sudah mengikuti supervisi akademik dari awal sampai akhir, dari pra observasi, kemudian saya observasi, kemudian sekarang pasca observasi begitu ya. Tentu saja karena rangkaiannya itu lumayan panjang gitu ya Miss ya. Kira-kira bagaimana perasaan Miss Haning ya? Apalagi ini kan kita sambil coaching juga ya. Iya. Setelah ada coaching begini, kira-kira apalagi nih perasaan Miss Haning? Perasaan saya senang sih Pak, dapat hal baru ya, senang. Apalagi di coaching ini Bapak jelaskan, Bapak juga mengevaluasi bagaimana cara mengajar saya, jadi saya tahu saya kurangnya di sini gitu, yang perlu dipertahankan di sini gitu. Jadi mungkin itu akan baik untuk dalam jenjang karir saya seperti itu. Oke, jadi senang, termotivasi ya, kemudian mendapatkan pemahaman atau pengetahuan baru ya terkait dengan bagaimana proses pembelajaran harus dilakukan ya Miss ya. Oke Miss, mungkin obrolan kita untuk hari ini cukup ya Miss ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk ngobrol-ngobrol untuk mengetahui progres apa yang sudah Miss dapatkan tentang tindak lanjut dan sekaligus pengembangan diri tadi ya. Oke, itulah proses wawancara atau percakapan pasca observasi ya, antara saya sebagai coach dan dengan Miss Haning sebagai coachee yang dilihat, diamati oleh Ibu Ana Heliana sebagai observer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.